Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk penjagaan-Mu sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga boleh dibangunkan pada pagi ini dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Dan Tuhan, pada saat ini kami ingin merenungkan firman-Mu, biarlah Engkau membantu kami agar kami dapat memahami akan maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Ampunkan setiap salah dan dosa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi dan selamat sahabat umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan untuk setiap nafas kehidupan yang masih Dia percayakan kepada kita. Dan untuk itu, mari kita gunakan waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan berikan dengan merenungkan akan firman Tuhan. Dan pada pagi ini, Sabtu 19 Februari 2022, Dia membuatnya menjadi dosa karena kita. Ayat inti terdapat dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Allah memperkenankan anak yang dikasihinya, penuh anugerah dan kebenaran, untuk datang dari satu dunia yang di dalamnya penuh kemuliaan yang tiada taranya, menuju satu dunia yang dinodai dan dilumuri dosa kebinasaan, digelapi bayang-bayang maut dan kutuk. Dia memperkenankannya meninggalkan lubuk kasih-Nya yang penuh dengan puji-puji para malaikat untuk menderita hina, malu, nista dan dibenci, bahkan sampai mati. Lihatlah Dia di padang belantara, di taman Getsemani, di atas kayu salib. Anak Allah yang tiada bercela itu memikul di atas bahunya beban dosa manusia. Dia yang pernah satu dengan Allah, merasakan dalam jiwanya dahsyatnya perpisahan antara Allah dan manusia yang diakibatkan oleh dosa. Sebab itulah dari bibirnya terucap jeritan yang pedih, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Beban dosa, kedahsyatan dosa itu, perpisahan jiwa dengan Allah yang ditimbulkannya itulah yang menghancur luluhkan hati anak Allah. Tetapi pengorbanan yang besar ini bukannya diadakan untuk menciptakan sebuah kasih di dalam hati Allah Bapa bagi umat manusia, bukannya membuat Dia mau menyelamatkan. Tidak sama sekali, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Allah Bapa mengasihi kita, bukan karena perdamaiannya yang besar itu, tetapi Dia mengaruniakan perdamaian karena Dia mengasihi kita. Kristus adalah pengantara melalui mana dapat dicurahkan kasih-Nya yang tiada batasnya itu kepada dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Tiada yang lain kecuali anak Allah yang dapat menyempurnakan penebusan kita, sebab hanya Dialah yang dahulu di dalam ribaan Allah Bapa yang dapat menyatakan Dia. Hanya Dia yang mengetahui tinggi dan dalamnya kasih Allah mampu menyatakannya. Tiada yang kurang daripada pengorbanan yang tiada batasnya yang dibuat Kristus untuk manusia yang telah jatuh ke dalam dosa dapat menyatakan kasih Allah Bapa kepada manusia yang sudah hilang. Kebahagiaan sejati halaman 16-18. Kesimpulan untuk pelajaran renungan pagi kita saat ini adalah kita diingatkan kembali akan bagaimana besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal boleh mati di kayu salib untuk menebus akan dosa saudara dan dosa saya. Biarlah dengan pelajaran ini boleh menguatkan iman kita sepanjang hari ini, diingatkan kembali bagaimana pengorbanan Tuhan di kayu salib. Dan untuk itu, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang berkuasa dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk renungan yang begitu indah pagi ini, di mana kami diingatkan kembali akan bagaimana pengorbanan Tuhan di kayu salib.
Dan biarlah Tuhan dengan itu boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, agar kami boleh lebih setia lagi kepada Tuhan dan lebih mengutamakan lagi Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Engkau mau menuntun akan kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.